Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Welcome to my channel. Dalam aksi nyata kali ini bersama saya Anita Iskayati dari SMK Negeri Matesih, kita akan belajar tentang merumuskan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Jika murid mengetahui tujuan mereka mempelajari sebuah materi, maka motivasi intrinsik mereka pun akan tumbuh. Pertanyaan pemantik itu merupakan pertanyaan yang seharusnya mampu dijawab murid setelah mereka mempelajari materi ajar. Pertanyaan pemantik dapat berupa satu pertanyaan untuk satu unit materi, tapi bisa juga berbeda-beda di setiap pertemuannya, tergantung dengan konsep yang dipelajari. Dan yang terpenting, pertanyaan pemantik dibuat memenuhi kriteria. Pertanyaan pemantik merupakan rangkaian pertanyaan mengenai hal paling penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan ini diturunkan dari pemahaman bermakna dan didiskusikan bersama murid-murid sebelum memulai topik atau kelas. Pertanyaan pemantik digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang kita ingin murid-murid capai setelah mempelajari topik tertentu. Pada materi kali ini, kita akan menggunakan mapel dasar desain komunikasi visual pada fase E, yaitu materi sketsa dan ilustrasi. Pada tahap 1, menuliskan semua ide yang terlintas di pikiran terkait topik pembelajaran. Maka kita tuliskan semua ide yang berkaitan dengan sketsa dan ilustrasi. Misalnya, gambaran sementara atau rancangan gambar yang dibuat oleh seorang desainer grafis. 2. Teknik-teknik dalam membuat gambar. Dan yang ketiga, peralatan gambar. Tahap 2. Dari ide-ide yang didapatkan, maka Bapak Ibu Guru hebat dapat merumuskan pertanyaan pemantiknya dengan kriteria. 1. Berupa pertanyaan terbuka, dapat dan penting diperdebatkan di kelas bersama murid-murid tanpa mencari proses mencari tahu sebelumnya. 2. Merupakan inti dari topik pembelajaran. 3. Melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru di benak murid dan memikat ketertarikan mereka untuk mempelajari topik pembelajaran. 4. Membahas hal yang konseptual atau memiliki pemahaman filosofis. Dengan kriteria tadi, maka kita dapat membuat pertanyaan esensial untuk topik sketsa dan ilustrasi. Di antaranya, 1. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata sketsa dan ilustrasi? 2. Apa saja peralatan gambar yang kalian ketahui? 3. Apa saja teknik-teknik menggambar yang pernah dipelajari saat SMP? Nah, setelah mendapatkan pertanyaan pemantik, guru dapat melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu menyusun pemahaman bermakna dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Setelah mempelajari topik ini, apa yang bisa dipahami oleh murid? 2. Setelah memahami topik ini,
murid diharapkan bisa melakukan apa? Dengan materi sketsa dan ilustrasi, maka pemahaman bermakna yang dapat disusun adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar karya dengan sketsa dan ilustrasi, menyiapkan bahan peralatan sketsa, mewujudkan sketsa, menyempurnakan sketsa, dan membuat ilustrasi dalam perancangan dan proses produksi untuk dikembangkan dalam eksekusi kerja desain komunikasi visual. Menurut Wingin dan McTighe dalam bukunya The Understanding by Design, pemahaman bermakna merupakan kalimat lengkap yang mencerminkan kesimpulan dan dapat diperoleh hanya melalui proses terpandu yang mana murid dibantu untuk membuat, menggali, atau memverifikasi kesimpulan, bukan hanya dengan diajar atau disampaikan begitu saja. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat memberikan makna bagi kehidupan murid di dunia nyata, juga mengunggah rasa ingin tahu murid untuk belajar lebih lanjut bagaimana caranya, salah satunya dengan merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Saya berusaha untuk mewawancarai salah satu narasumber dari praktisi industri dari S15 Reka Media. Mari kita simak tayangan dari wawancara saya dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal. Selamat pagi Bu Anita. Ya, ini Pak Iqbal dari S15 Reka Media. Di sini saya akan mewawancarai Pak Iqbal ya terkait dengan materi untuk kami itu yang di SMK Negeri Matese. Kami kan memberikan materi tentang sketsa dan ilustrasi untuk kelas 10 khususnya di program keahlian desain komunikasi visual. Nah, di sini untuk Pak Iqbal nanti kami mohon informasi sebenarnya sketsa itu di mata industri ya, karena Pak Iqbal di sini selaku narasumber dan panjenengan selaku pelaku yang ada di industri yang sudah benar-benar menerapkan tentang sketsa dan ilustrasi. Kira-kira seberapa pentingkah mereka anak-anak didik kami itu belajar tentang sketsa? Mohon. Sketsa dari apa namanya dari dasarnya dulu ya. Iya. Sketsa itu kan kemudian kan mencoba memvisualkan tangkapan mata atau gagasan yang mau kita keluarkan. Nah itu yang kemudian sebenarnya salah satu cara untuk mempermudah supaya kemudian orang lain memahami apa yang kita gagas atau apa yang kita rekam. Misalnya antara kita kan kalau sebenarnya saya di seni rupa. Jadi salah tes kami dulu itu adalah sketsa. Itu suasana kampus kami. Jadi membedakan yang kita gambar itu apakah gedung, apakah benda, apakah tanaman, ataukah manusia. Nah itu kemudian kan kalau dengan sketsa tadi orang bisa kemudian membaca, melihat dengan visual tadi. Nah sketsa itu menjadi dasar ketika untuk lebih-lebih di pekerjaan-pekerjaan yang nanti outputnya visual. Baik itu di seni rupa, ternyata teman-teman di pertunjukan itu semacam itu Bu. Untuk stage, panggung, teater, tari segala macam itu mereka juga ternyata juga bukan cuma anak seni rupa atau DKV aja, bahkan semua pekerjaan yang nanti outputnya memerlukan visual itu butuh sketsa. Karena nanti kemudian itu nanti ketika kita membuat sketsa, setidaknya kan visual yang mau kita gagas atau kita rekam bisa terwakili, kemudian nanti bisa kemudian diperkembangkan dan dimaksimalkan outputnya. Jadi sketsa dan ilustrasi itu justru kalau untuk anak-anak yang atau mungkin interest atau belajar tentang DKV itu menjadi kewajiban. Wajib ya. Wajib, bukan cuma kegemaran tapi wajib. Karena itu nanti yang kemudian akan mempermudah. Selain juga mengeluarkan imajinasi kan juga kemudian bisa membuat alternatif. Di mana nanti sketsa yang paling maksimal bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih real sampai pada tahap eksekusi final seperti Nun Sewu yang kebetulan kemarin dari SMK Matese juga yang akan mewakili lomba untuk LKS itu kan juga kita tetap awal itu kita minta mereka pertama kali datang untuk sketsanya seperti apa dulu.
buat sketsa. Nanti kemudian kan kita ketahuan. Ya. Di seni rupa sendiri kan juga banyak gaya ya, Bu. Yeah. Maksudnya dari goresan dan goresan itu. Ya. Itu nanti makanya kemarin kita minta untuk sketsa itu nanti kita tahu arahnya dia kemana. Ketika nanti kemudian disampaikan pada output baik vektor maupun bitmap. Iya. Ya, berarti memang sangat. Jadi kalau adik-adik ya? khususnya di SMK memang tertarik atau menekuni dunia desain komunikasi visual, sketsa itu bukan cuma masalah gemar tapi justru malah wajib. Oh, ya. Sebisa mungkin dalam satu hari membiasakan karena nanti kemudian tangan jadi lebih luas, kemudian gagasan lebih banyak, ide-idenya bisa lebih keluar. Karena kalau tidak dituangkan juga akan jadi hambatan juga. Betul. Itu Pak Iqbal berarti diwajibkan ya malah ya kalau dari industri memang benar-benar ini sangat bermanfaat sekali. Untuk selanjutnya Pak Iqbal, kami kan juga mempelajari nih kayak seperti teknik-teknik dalam sketsa, kemudian termasuk peralatan-peralatan yang mereka harus tahu mulai dari pensil, jenis pensil dan sebagainya. Itu berarti kan relate ya Pak ya? Relate, sangat relate dengan yang kita pelajari saat ini tentang sketsa dan ilustrasi. Baik, mungkin itu saja Pak Iqbal untuk sama mungkin ini Bu, nitip pesan. Sketsa itu jadi kan ini pengalaman saya sendiri saya dulu ketika masuk di Diskompis UNS itu nggak diterima. Oh gitu. Karena satu, tugasnya itu sketsa bukan melukis. Oh sketsa. Ya, sketsa itu tidak sempurna. Dan relatif biasanya garis. Hanya seperti ini. Jadi hanya kemudian memvisualkan bentuk dari gagasan, bukan membuat gambar jadi. Nah, itu dulu saya terjebaknya di situ. Tugasnya sketsa, tetapi yang saya kumpulkan hasil lukis. Jadi pertama tidak menjawab soal, kedua justru malah berlebihan. Sketsa itu justru malah jangan ditakuti karena ini hal yang sangat sederhana dan simpel sekali. Simpel sekali. Coretan-coretan sudah berupa sketsa. Kalau sudah jadi kan namanya nanti ilustrasi ya Pak. Ilustrasi, lukis, desain dan segala macamnya. Baik. Ya mungkin itu ya Pak Iqbal sudah sangat membantu menjawab untuk kaitannya dengan kenapa anak-anak kami harus belajar tentang sketsa. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, setelah tadi saya berwawancara dengan praktisi dari industri, maka di sini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan apa yang saya dapatkan dari industri kepada siswa-siswi SMK Negeri Matisi khususnya kelas 10 DKV 1. Dan di sini adalah bukti dokumentasi bahwa anak-anak sedang melihat dan mencermati apa hasil wawancara saya dengan pihak dari industri. Nah, setelah anak-anak mempelajari dan mengetahui terkait dengan pemahaman bermakna termasuk dari materi sketsa dan ilustrasi, maka di sini anak-anak memang harus mengisi umpan balik dalam bentuk isian link dan berikut hasilnya. Nah, Bapak Ibu guru merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik mungkin hal baru yang menantang bagi kita semua. Namun sesuai namanya, hal ini akan diharapkan bisa memantik semangat belajar murid-murid kita dan memberi makna pada pemahaman yang mereka pelajari bersama-sama dengan kita di kelas. Salam sukses Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komen di Anita Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.